Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu puasa bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, dengan tujuan supaya kamu bisa menjadi orang takwa. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, bahwa di antara puasa Ramadan mengandung hikmah-hikmah yang banyak. Maka kali ini kita akan membahas Ramadan adalah Syahratul Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Di dalam hikmah yang terkandung puasa yang diwajibkan oleh Allah, sangat perlu sekali dalam pendidikan di dalam Islam, terutama sebagaimana dalam surat Al-Maryam, surat Maryam, kami ulang ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqa ghayya. Akan lahir generasi nanti, generasi jahat, kata Allah, yang tipenya ialah mensia-siakan sholat, mengikuti hawa nafsu. Maka nanti kalau terjadi akan timbullah kekacauan dan segala keburukan. Karena itu maka kita diperintah di dalam surat An-Nisa untuk mendidik anak-anak kita sendiri, yaitu dengan firman Allah yang menyatakan bahwa wal yakhshal ladzina law taraku dzurriatan dhi'afa. Hendaklah kamu merasa khawatir jika meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah ekonomi. Khafu alaihim, takuti, khawatirilah mereka. Falyattaqullah, takwalah kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, ucapkanlah pada anak-anak itu kata-kata yang benar dan jujur. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, dengan ini berarti bahwa di dalam Islam pendidikan ada di dalam itu bulan Ramadan. Inilah disebut Ramadan sebagai bulan pendidikan. Di antaranya yang terkandung di dalam pendidikan bulan Ramadan dalam surat Ali Imran ayat 133 135 itu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu, dan segeralah kamu ke surga yang seluasnya seluas bumi dan langit, disediakan bagi orang yang takwa. Siapakah orang yang takwa itu? Di antara ialah orang-orang yang berinfak di waktu susah dan senang. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, di waktu kaya, miskin, tanggal muda, tanggal tua, mereka berinfak. Berarti tujuan puasa supaya manusia menjadi takwa, disediakan surga, ialah menjadi orang yang bersifat sosial. Dengan adanya kita mempunyai uang, membantu saudara-saudara kita, berarti ini di dalam Ramadan adalah pendidikan bulan Ramadan untuk membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa bersifat sosial. Yang kedua, kata Allah, wal kaziminal ghaisa, mampu menahan emosi. Yang keempat, wal afina anin nas, mau memaafkan manusia tanpa diminta. Berarti pendidikan dalam bulan puasa
bahwa kita adalah disuruh untuk mampu menahan emosi, tidak terpancing dengan segala sesuatu apapun, dan demikian juga kita disuruh untuk saling memaafkan. Berarti pendidikan lapang dada, pendidikan itu toleransi seperti yang kita sebut yang terdahulu, ini adalah terdapat di dalam bulan Ramadan. Karena itu mari kita, kalau khawatir anak-anak yang ditinggalkan mengikuti hawa nafsu, khawatir mensia-siakan sholat, khawatir dengan itu ekonomi yang lemah, dalam surat Maryam 59 dengan surat itu An-Nisa ayat 9 tadi, maka laksanakanlah pendidikan di dalam bulan Ramadan ini. Itu diantara pendidikannya. Kemudian yang keempat, diantara pendidikan yang terkandung dalam bulan Ramadan ialah menuju manusia yang takwa. Maka orang yang takwa itu ialah walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum wadhkurullah fastaghfirullah lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila seseorang atau orang-orang yang membuat keji atau meniaya diri sendiri, berbuat dosa sendiri, tapi mereka ingat kepada Allah, mereka minta ampun kepada Allah dari segala dosa, tidak ada yang bisa memberi ampun kecuali hanya Allah. Dan kemudian mereka tidak tetap lagi berbuat dosa. Itulah perbuatan mereka kalau mereka mengetahui. Dengan arti kata bahwa puasa membentuk orang takwa yang disediakan surga oleh Allah ialah membawa manusia supaya dalam pendidikan muhasabah. Dia akan muhasabah diri sendiri. Berapa dosa yang pernah diperbuat. Mungkinkah dosa terhadap orang tua, mungkinkah dosa terhadap dosen, mungkinkah dosa sesama saudara sendiri. Maka pendidikan ini ada di dalam orang yang puasa. Ini sebabnya kita diperintah dalam puasa menjadi orang takwa, mampu wal kaziminal ghaisa, menahan emosi ketika terpancing. Inilah yang sulit. Tapi ini mengandung pendidikan yang paling baik. Kalau sekarang banyak orang yang tidak emosi, banyak orang yang lapang dada, tapi jika terpancing, Allahu a'lam bishawab. Misalnya berada di lampu merah, di saat lampu sudah hijau, mobil di depan masih tidak jalan, maka yang di belakang akan mengklakson dengan keras, dan sehingga dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Begitu juga adanya dendam khusmat di antara manusia. Tapi dengan puasa Ramadan ini adalah tidak akan terjadi, sang itu pendidikan, dengan itu saling memaafkan. Sedang shaimin dan shaimat yang berbahagia. Di sini bahwa pendidikan yang terkandung selama bulan Ramadan memang terlalu banyak. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan di sini. Sebagaimana salah satu contoh tadi bahwa diajarkan itu qaulan sadida, perkataan yang jujur. Ini dalam bulan Ramadan disebut oleh Rasulullah khamsatu khisalin yafturus sauma wa yabtulul udu'a. Ada 5 macam dosa di bulan Ramadan, kata Rasulullah, akan menghabiskan pahala puasa, akan merusak pahala uduk sendiri. Yaitu yang pertama al-kadzbu, bohong. Maka berarti pendidikan di dalam ajaran puasa di bulan puasa ini mengajar manusia supaya jujur, tidak pernah bohong. Dan yang kedua kata Rasulullah ialah rusak pahala puasa karena ghibah, bergunjing. Jika manusia bergunjing, pahala puasanya akan rusak. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah melarang kita supaya tidak bergunjing. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mempergunjingkan sebagianmu dengan sebagian lain. Apakah kamu mencintai makan bangkai saudaramu? Maka orang yang makan bulan puasa batal puasanya, orang yang bergunjing akan batal pahalanya. Ini berarti gunjing tidak dibenarkan. Pendidikan bulan Ramadan tidak bisa menyebutkan aib seseorang, karena Rasulullah bersabda,
kepada sahabat, wahai para sahabat, hal tadaruna mal ghibah? Tahukah kamu apa itu gunjing? Sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang tahu, kami tidak ngerti. Kata Rasulullah, al-ghibah dzikru kami ma fi akhika fawal ghibah. Menyebut-nyebut keburukan saudaramu itu adalah gunjing. Maka pertanyaan dari sahabat, yaitu kalau yang kami katakan itu benar ya Rasulullah, bagaimana? Maka Rasulullah menjawab, kalau yang dikatakan itu benar, fawal ghibah, yaitu yang gunjing. Mengatakan orang itu adalah koruptor, dia memang korupsi. Dia katakan maling, dia adalah pencuri, itu benar, tapi itulah yang dikatakan gunjing. Maka bulan Ramadan siapa yang pergunjingkan, menyebutkan keburukan saudara-saudaranya, berarti pahala puasanya habis. Berarti pendidikan yang ada di bulan Ramadan ini ialah melarang kita untuk bergunjing. Dan yang ketiga adalah namimah, yaitu saling menghujat, saling itu menjadi provokator. Maka berarti pendidikan di dalam bulan puasa mendidik kita supaya jangan saling menghujat, jangan saling menjadi provokator sebagaimana yang ternyata sekarang ini. Malah kadangkala keluar di WA kita sendiri, para ustadz pun juga sudah ada yang saling menghujat dengan pengajian-pengajian masing-masing, yang menganggap dirinya adalah pengajian yang benar dan yang lain adalah salah. Karena itu lupa, puasa Ramadan bukan mendidik kepada demikian, tapi mendidik supaya kita jangan saling mencela, jangan saling menjadi provokator. Dan yang paling sulit meninggalkannya itu ialah humazah, mencela, menghujat. Kenapa? Karena itu adalah merupakan sifat utama manusia. Kata Rasulullah, tabi'un nasi, adalah sifat pertama manusia, itulah mencela, menghujat. Khairon, apakah dia yang buruk atau itu syarron, ya, yang buruk, khairon yang baik, akan tetap dihujatnya. Seperti di dalam bulan puasa Ramadan, bagaimanapun pengurus mencari itu para ustadz sebelumnya 1 tahun 3 bulan, dan akhirnya setelah ustadz datang, apa yang terjadi? Sehingga lupa dia puasa, dia mendidik dirinya sendiri, sehingga datang bulan puasa, sehingga guru pun ada yang dipersalah. Siapa gurunya malam ini? Buya Samsul Bari, salangnya panjang bana. Datang lagi besok, siapa besok? Ustaz Khaidir, salahnya pendek bana. Pengurus yang hilang akak maka dicari. Dipanggil nanti itu Amirwan, salahnya kari bana. Agamu ndak mau kari-kari do. Kemudian dipanggil lagi seorang, yaitu Suar Saleh, salah lunak bana. Ustaz tu BG, suaro ndak do. Nah, itu terus. Panggil nanti Ustadz Deflaizar, salah menyanyi saya, hanca organ tunggal salai. Begitu payahnya pengurus cari menyusun itu Ustadz, namun masih salahnya terus. Inilah sifat manusia. Dan kadang-kadang yang terakhir siapa? Oh, yang terakhir Ustadz Alimi. Oh, itu jadilah tuh. Cuma caro kurang kanai, pakai koma aja segadang cidung baru. Nah, ini sifat manusia. Dididik dalam bulan puasa, tinggalkanlah yang menghujat, mencaci maki seperti itu. Dan kadang solat pun imam ada yang dicaci. Kemana solatnya? Ke Baitur Rahmah. Salah 23 ayatnya panjang-panjang. Habis itu kemana solat? Ke Nurul Iman. Salah ayatnya pendek-pendek. Terus bantahlah rukuk sakit lo lutut kau dek turun naik capek-capek. Nama nang kailo imam ndak ada. Itulah sifat manusia. Hebatnya pendidikan di bulan Ramadan ini ialah mendidik manusia tidak akan mencari kesalahan orang, tidak akan mempergunjingkan orang. Itulah pendidikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan akan bisa kita amalkan. Sidang jamaah wirid atau soimin dan soimat yang kami muliakan. Seterusnya adalah wan nazru bisahwat, akan merusak pahala puasa, akan merusak pahala wudhu, melihat yang menimbulkan nafsu. Berarti bukan saja laki-laki terhadap wanita, wanita terhadap laki-laki. Jika itu kelihatan sesuatu yang menarik nafsu,
Misalnya ada barangkali yang pakai baju KTB, ada barangkali yang terbalik nama, yaitu pakai rok setan, ya, ya dinamakan dengan rok sopan, katanya rok sopan yang hebat. Kadangkala manusia lupa dia sedang puasa. Waktu dilihat pertama, astaghfirullahalazim. Lihat kedua ditutup mata, tapi jari dijarangkan. Ini berarti bukan pendidikan yang benar dalam puasa. Pendidikan yang benarnya bagaimana? Jika ada itu melihat yang menimbulkan nafsu, kita adalah istighfar dan tidak mau melihatnya. Kebalikannya, bahwa jika ada yang memancing nafsu, misalnya itu seorang wanita memancing nafsu laki-laki dengan kata-kata, dengan pakaian, jangan diperbuat. Begitu hebatnya pendidikan yang terkandung di bulan Ramadan ini. Sidang shaimin dan shaimat yang berbahagia, semoga untuk masa yang akan datang kita saling untuk mengerti, saling untuk memahami banyaknya pendidikan-pendidikan yang terkandung di dalam bulan puasa ini. Dan berikut ialah wal yaminul kadzbah, ialah sumpah palsu. Di antara 5 yang merusak pahala puasa kita ialah sumpah palsu. Barangkali selama bulan Ramadan 1 bulan kita dididik supaya jangan menjadi sumpah yang palsu. Berarti jika ini akan diamalkan di Indonesia, tidak ada satu pejabat yang akan bersumpah palsu. Sehingga apabila dia mengatakan, demi Allah, saya bersumpah tidak akan memberi, tidak akan menerima, maka akhirnya sumpah yang diucapkan itu adalah benar di bulan Ramadan mendidiknya dengan jujur. Tapi apabila dia tidak puasa bulan Ramadan, tidak mengambil pendidikan di bulan Ramadan ini, apa yang terjadi? Dia memang bersumpah tidak akan mengasihi, tidak akan menerima sesuatu apapun juga, tapi ternyata disantung juga. Inilah kekurangan di dalam mengamalkan bulan Ramadan, sehingga pendidikan itu terkandung di 1 bulan 30 hari kita dididik, tidak itu bersumpah dengan sumpah yang palsu. Jika semua pejabat yang ada di Indonesia mengamalkan pendidikan 1 bulan Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang, jelas tidak ada satupun pemimpin kita yang korupsi, tidak ada satupun pemimpin kita yang akan mengambil hak rakyat. Seperti bantuan sosial kemarin di waktu masalah COVID, ada yang korupsi karena mereka tidak mengamalkan hikmah pendidikan bahwa dia bersumpah tidak mengambil. Kenapa kok diambil? Bukan dari atas saja, sampai ke bawah pun itu ada yang memotong pembagian-pembagian yang berhak untuk menerima. Berarti pendidikan bulan Ramadan ini adalah sangat sia-sia karena tidak mengamalkan dari hikmah-hikmah yang terkandung sebagai bulan pendidikan. Sidang jamaah shaimin dan shaimat, karena itu kami mengajak pertama ke seluruh bangsa, ke seluruh pejabat, ke seluruh yang berkompeten, seluruh yang memegang fungsi dalam itu sifat sosial, pakailah pendidikan kejujuran di dalam bulan puasa ini, sehingga kita tidak akan itu berbuat buruk pada saudara kita, sehingga bantuan yang sudah ditentukan dari pusat akan sampai kepada yang berhak menerimanya jika pendidikan ini betul-betul kita amalkan. Karena itu sekali lagi kami mengajak diri sendiri sebagai penceramah dan generasi muda, jika kamu nanti jadi pejabat-pejabat, sekali-kali janganlah terjadi korupsi, pemotongan-pemotongan dengan menyalahi sumpah-sumpah, sehingga yang dididikkan dalam bulan Ramadan ini tidak berarti apa-apa, malah menjadi haba'an mansurah, abu yang berterbangan. Semoga pendidikan ini membawa bagi bangsa kita akan kebahagiaan, akan kemakmuran dan keadilan. Demikian, berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslian Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah tahun akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pmb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya agar menjadi bagian dari kita.